Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Noven Suprayogi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu transaksi ya, transaksi yang ini biasanya transaksi ini pada umumnya dipakai untuk apa istilahnya transaksi dalam bidang konstruksi bangunan yang paling banyak gitu ya. Yaitu apa? Yaitu transaksi istisna gitu ya. Nah, sebelum nanti kita akan membahas tentang akuntansinya, maka kita akan membahas terlebih dahulu dengan karakteristik dari transaksi istisna ini. Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang bagaimana sih karakteristik dari transaksi istisna ini, gitu ya. Karena memang transaksi istisna ini adalah bagian dari transaksi akad jual beli. Ya, karena itulah kita bahas pertama kali dalam kesempatan ini adalah tentang karakteristiknya transaksi istisna itu. Jadi yang dimaksud dengan transaksi atau yang dimaksud dengan istisna. Nah, istisna ini adalah sekali lagi adalah akad jual beli. Ya, jadi istisna ini adalah bagian dari akad yang berbasis jual beli. Nah, jual beli yang bagaimana? Jual beli yang bentuknya itu dalam bentuk pesanan. Ya, jadi barangnya belum ada. Barangnya belum ada, masih dipesan. Ya, karena itu dikatakan istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yang disebut dengan mustani dan penjual yang disebut dengan sani. Jadi intinya di sini adalah sebenarnya istisna itu adalah akad jual beli yang barangnya belum ada, masih dalam proses untuk diproduksi. Karena itulah supaya tidak terjadi goror, maka harus ditentukan lebih dulu di awal, yaitu tentang kriteria dan persyaratan yang disepakati bersama antara pembeli dengan penjual. Jadi ini mirip seperti apa namanya itu seperti salam. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, yaitu apa bedanya ya? Apa bedanya istisna ini dengan akad jual beli yang lain? Karena kita tahu di dalam akad jual beli itu ada yang namanya salam. Ini sudah kita pelajari. Kemudian ada yang namanya murabahah dan ada yang namanya istisna itu ya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita menjadi bingung sebenarnya bagaimana sih ya, karena memang ketiga-tiganya ini adalah akad yang berbasis jual beli. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah dari aspek barang yang dijual belikan, yaitu objek jual belinya. Kalau salam itu biasanya adalah transaksi salam ini dipakai, akad salam ini dipakai adalah untuk transaksi jual beli barang-barang yang terbuat dari alam. Ya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, bisa juga pertambangan dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah barangnya ini harus dari alam, bukan buatan manusia, tapi adalah diproduksi melalui ekstraksi ya, atau misalkan melalui proses dari alam gitu ya. Sedangkan kalau murabahah, murabahah ini sifatnya adalah mass production. Barangnya itu harus tersedia di pasar. Jadi harus sudah ada dulu barangnya kalau murabahah ini. Kalau salam ini barangnya belum ada, jadi harus dibuat. Sama bahannya ini dari alam ya. Sedangkan murabahah ini barangnya sudah tersedia. Jadi objek barangnya harus ada dulu kalau murabahah. Nah, kalau istisna ini memang mirip seperti salam, cuma di sini perbedaannya adalah kalau istisna itu dibuat oleh manusia ya, dibuat oleh manusia. Ya maksudnya sama-sama dibuat oleh manusia, cuma di sini adalah bukan dari alam gitu ya, bukan dari alam, tapi adalah proses yang dilakukan pembuatannya full dari manusia. Sedangkan kalau salam ini ada unsur alamnya ya, bisa pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau apapun lah. Tapi kalau istisna ini bukan dari alam, jadi murni buatan manusia. Itu pertama dari sisi aspek
barang yang dijual belikan. Kemudian kita juga bisa membedakan dari waktu pembayarannya. Ya, kalau salam ini itu pembayarannya adalah ciri khasnya adalah lunas di awal. Jadi sebelum barang itu diserah terimakan sudah dilunasi lebih awal. Ya, ini ya. Kalau murabah bagaimana? Kalau murabah itu barangnya dulu diterima, kemudian nanti dibayar lunas ataupun diangsur setelah barangnya itu sudah diterima oleh pembeli. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau salam itu dibayar lunas di awal gitu ya, baru kemudian nanti barangnya diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian kalau murabah barangnya diterima dulu baru dilunasi ataupun diangsur gitu ya. Nah, kalau istisna bagaimana? Nah, istisna ini memang merupakan percampuran ya antara dari sisi metode pembayaran ini percampuran antara salam dengan murabaha. Yaitu apa? Dia bisa dibayar lunas di awal sebelum barang itu diterima. Nah, ini mirip seperti salam gitu ya. Tapi juga bisa diangsur selama masa akad. Ya, selama masa akad. Jadi selama proses proses pembuatan itu boleh diangsur gitu ya, boleh diangsur selama proses pembuatan atau barang itu selesai dibuat baru dibayar ya, baik secara angsuran maupun secara tunai. Nah, ini bedanya dari sisi waktu pembayaran gitu ya. Jadi kalau istisna ini memang dia boleh seperti salam, yaitu barangnya belum diterima tapi sudah diberikan lunas lebih awal ya. Atau dia apa nama itu mirip seperti murabaha, yaitu apa? Diterima dulu barangnya. Kalau barangnya sudah selesai, baru nanti dibayar, baik itu dibayar secara tunai maupun secara angsuran, ya. Atau ciri khas yang ketiga ini yang ciri khasnya istisna, ya. Ciri istisna itu apa? Yaitu apa? Selama proses pembuatan itu boleh diangsur, gitu ya. Pembayarannya secara bertahap. Nah, ini yang beda dengan salam. Kalau salam itu barangnya baru proses dibuat, nah itu harus di awal, tidak boleh karena kalau bagaimana kalau misalkan saya transaksinya beras ya, beli beras itu kan berarti secara objek salam gitu ya, tapi saya nanti bayarnya secara angsur. Nah, tidak boleh karena itu nanti masuk ke istisna gitu ya. Karena itu beda ini karena substansinya berbeda substansinya ya. Kalau istisna itu dia boleh selama proses pembuatan itu kemudian diangsur. Nah, yang jadi masalah adalah objeknya. Kalau objeknya beras, beras itu dari alam. Nah, itu masuk salam. Harusnya pakai metode salam, bukan pakai akad istisna. Karena istisna ini adalah sifatnya adalah terbuat dari manusia, ya bukan dari alam. Gitu ya. Itu secara umum seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kita bisa membedakan dari informasi margin. Jadi kalau di salam itu nilai margin itu tidak wajib untuk diinformasikan kepada pembeli ya. Jadi pembeli hanya cukup tahu berapa harganya, tidak perlu ya. Beda dengan murabaha. Kalau murabaha ini nilai marginnya harus diungkapkan ke pembeli. Jadi pembeli harus tahu berapa harga pokoknya, berapa marginnya dan berapa akad yang disepakati gitu ya. Nah, kemudian kalau istisna bagaimana? Nah, istisna ini karena tadi percampuran antara apa murabahah sama salam, maka di istisna ini itu boleh ya disampaikan atau wajib disampaikan kalau nanti istisna ini dengan menggunakan pembayaran tangguh ya. Tapi kalau pembayaran tunai maka nanti seperti salam, maka tidak perlu wajib untuk diungkapkan kepada pembeli ya begitu. Nah, itu adalah perbedaan ya antara salam, murabah dan istisna. Ini adalah semuanya ini adalah akad-akad yang berbasis pada jual beli ya. Jadi salam, murabah, istisna. Kapan kita mau lakukan, kapan kita pakai salam, kapan kita murabah, kapan kita istisna, tergantung pada barang yang dijual belikan itu apa, kemudian metode pembayarannya seperti apa. Nah, itu yang harus disesuaikan. Jadi kapan kita pakai salam, kapan pakai murabahah, kapan kita pakai istisna, itu adalah tergantung pada dua cara ini, yaitu barang yang diperjualbelikan dan juga waktu pembayarannya. Ya, oke, itu adalah perbedaan antara salam, murabahah dan istisna. Nah, sekarang kita lihat
bagaimana sih sebenarnya ciri dari transaksi istisna, gitu ya. Ciri dari transaksi istisna itu yang pertama, ini mirip seperti salam karena barangnya itu belum ada, maka sejak awal spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal, ya supaya tidak terjadi goror atau ketidakjelasan informasi atau asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Ini harus apa? Harus ada dulu, ya. Kemudian yang kedua apa? Barangnya itu harus proses produksi tadi, bukan bukan mass production, ya. Jadi karena memang harus dibuat lebih dulu, ya, bersifat customize. Kemudian jika barangnya itu diserahkan salah atau cacat, ya maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Jadi tanggung jawabannya pada si penjual. Kemudian ini boleh saja dibatalkan, akan setelah ini dibatalkan, ya karena kondisi suatu, maka bisa dibatalkan secara kesepakatan bersama-sama, gitu ya. Dan pembeli dapat meminta jaminan dari penjual. Ya, maksudnya di sini supaya penjual ini punya komitmen untuk menyerahkan barangnya sesuai dengan kesepakatan tadi, gitu ya. Oke, itu adalah ciri transaksi istisna, gitu ya. Ciri yang lain apa? Tadi terkait dengan pembayaran, ya. Pembayaran dapat dilakukan di awal akad, selama proses pembuatan barang, atau di akhir akad. Seperti mana yang saya jelaskan tadi tentang perbedaan salam, murabah, dan istisna, gitu ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan metode pembayaran akad istisna. Ini menjadi penting, gitu ya. Jadi ini menjadi ciri khas yang apa istilahnya yang penting untuk kita pahami tentang bagaimana sih metode pembayaran akad istisna ini. Jadi di sini tentang metode pembayaran ini itu bisa pembayaran tadi dilakukan secara lunas di awal, ya, sebelum barang itu diproduksi. Kalau ini yang terjadi, ini yang secara substansinya sebenarnya itu adalah transaksinya menyerupai transaksi salam, ya, gitu. Kalau kemudian pembayaran dilakukan secara angsuran selama proses pembuatan barang, nah ini yang menjadi ciri khas utama dari istisna, ya. Karena apa? Karena kalau di salam itu tidak boleh diangsur pembayarannya, gitu ya. Karena kalau diangsur pembayarannya itu nanti masuk ke istisna. Ya, selama proses produksi, maka kalau istisna itu diangsur, itu boleh diangsur, gitu ya. Tapi kalau salam tidak boleh diangsur, tapi harus dibayarkan secara tunai di awal sebelum proses produksi itu berlangsung, gitu ya. Nah, bisa juga pembayaran itu untuk istisna ini pembayaran dilakukan secara angsuran maupun keseluruhan setelah barang itu diserah terimakan. Nah, kalau seperti ini, itu berarti substansinya adalah transaksi murabaha. Jadi memang istisna ini adalah boleh katakan penggabungan antara murabaha dengan salam. Karena itu kalau Anda ingin memahami apa istilahnya akuntansi istisna ini seperti apa, nanti itu harus Anda pahami lebih dulu bagaimana sih substansi ekonomi untuk salam, bagaimana substansi ekonomi untuk murabaha. Begitu juga akuntansinya, akuntansi salam dan akuntansi murabaha ini harus Anda kuasai dulu, baru kemudian Anda bisa nanti mempelajari bagaimana sih transaksi untuk akuntansi di istisna ini, gitu ya. Jadi ini adalah modus operandi di dalam metode pembayaran di istisna. Jadi itu ya. Nah, ada istilahnya nanti adalah pembayaran tangguh. Ya, yang dimaksud dengan pembayaran tangguh dalam istisna ini adalah pembayaran yang dilakukan ya atau tidak dilakukan pada saat barang diserahkan kepada pembeli ya, baik secara angsuran ataupun sekaligus pada waktu tertentu. Jadi maksudnya di sini adalah kalau pembayaran tangguh ini itu adalah pembayarannya itu tidak dilakukan pada saat barang itu diserah terimakan gitu ya. Jadi harus diangsur. Nah, ini mirip seperti akhirnya mirip murobaha gitu ya. Nah, kalau yang nanti pembayaran istisna tunai ya, pembayaran istisna tunai itu adalah nantinya adalah apa? Pembayarannya itu dilakukan sebelum penerimaan barang tadi ataupun pada saat barang itu diserah terimakan itu dilakukan pembayaran. Maka itu masuk ke pembayaran secara tunai. Nah, kalau pembayaran secara tangguh ini maksudnya adalah barang sudah diserah terimakan tetapi masih belum dibayar, gitu ya. Nah, itu yang nanti dilakukan pembayaran secara tangguh. Ya, ini yang akan jadi kita bahas yaitu istisna pembayaran secara tunai dengan istisna pembayaran secara tangguh, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya sebenarnya ya? Aplikasinya di praktis ya. Jadi misalkan ini ada pembeli ya,
membutuhkan gedung ya. Sekarang memang istisna itu kebanyakan adalah untuk konstruksi ya. Aplikasinya memang paling banyak digunakan untuk konstruksi bangunan gitu ya. Kemudian maka otomatis untuk memproduk bangunan tadi, maka pihak pembeli ini bisa mengajukan pembiayaan, misalnya KPR ya, KPR syariah. Salah satu implementasi dari akad istisna ini adalah KPR syariah. Itu bisa menggunakan akad istisna ini gitu ya. Karena ada proses pembangunannya gitu ya. Nah, nanti dia akan memesan barang atau rumah gedung tadi kepada bank syariah gitu ya. Nah, di sinilah nanti akan diangsur ya, pembayaran diangsur. Baik itu diangsur sampai barang itu diterima atau diangsur sampai masa tertentu ya. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan kita antara pembayaran tunai sama pembayaran tangguhnya gitu ya. Nah, kemudian nanti bank syariah ketika menerima pesanan dari nasabah bank tadi, maka dia akan melakukan kontrak dengan kontraktor ya. Kan tidak mungkin bank itu akan membangun rumahnya sendiri gitu ya. Pasti dia akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun pesanan ya, pesanan dari nasabahnya tadi gitu ya. Nah, inilah kemudian nanti biasanya dalam prakteknya nanti antara penjual bank syariah dengan kontraktor ini itu merupakan menggunakan istisna tunai gitu ya, karena tidak mungkin lah bank itu akan mengangsur apa istilahnya akan membayar setelah barang itu diterima, tidak. Biasanya bisa jadi akan secara bertahap gitu ya, ataupun dibayar secara lunas di akhir, itu masuk dalam kategori tunai ya. Nah, nanti setelah selesai maka nanti diserahkan produk tadi kepada bank syariah oleh kontraktor, kemudian nanti bank syariah akan menyerahkan kepada pembeli gitu ya. Nah, praktek inilah yang kemudian disebut dengan istisna paralel. Jadi memang pada prakteknya kalau menggunakan apa yang terjadi di lembaga keuangan syariah itu biasanya adalah menggunakan akad istisna paralel, karena tidak mungkin lembaga keuangan syariah itu akan membangun atau berfungsi sebagai kontraktor gitu ya, karena dia akan lebih fokus pada layanan jasa keuangannya gitu ya. Nah, di sini nantilah si apa namanya itu si bank syariah ini itu akan dia memiliki fungsi ganda ya. Dia sebagai penjual, itu hubungan antara nasabahnya itu adalah akad istisna pertama dengan nasabahnya, itu dia sebagai penjual. Kemudian ketika dia berakad dengan kontraktor, maka dia itu akan berfungsi sebagai pembeli ya. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan nih, loh, kalau begitu ini berarti ada dua akad dalam satu transaksi gitu ya, atau tidak, ini adalah dua transaksi yang berbeda. Karena itulah kemudian dipersyaratkan di dalam istisna paralel ini akad antara pembeli dan bank syariah dan juga antara akad bank syariah dengan produsen atau kontraktor itu tidak boleh saling terkait gitu ya. Maksudnya terkait apa? Ini kalau misalkan misalkan nasabahnya tidak jadi ya, tidak jadi beli gitu ya, maka tidak boleh bank syariah kemudian membatalkan pula kontraknya ke produsennya atau kontraktor ini. Atau sebaliknya, misalkan kontraktornya ini karena lain satu hal tidak bisa mampu menyerahkan barangnya kepada bank syariah, maka tidak boleh bank syariah ini kemudian membatalkan kontrak dengan nasabahnya ini, tidak boleh gitu. Itu kalau seperti itu namanya terjadi saling ketergantungan. Nah, itu yang dilarang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ini kontraktornya ini nggak bisa memenuhi kewajibannya, ya bank harus mencari kontraktor yang lain. Ya, intinya bank ini harus memenuhi akad yang disepakati antara bank dengan nasabah tadi. Jadi tidak boleh kemudian ketika ada satu kegagalan kontrak itu akan menyebabkan gagalnya kontrak pada kontrak yang satunya. Nah, kalau seperti itu nanti akan timbul yang namanya mualak atau ta'aluk gitu ya, saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, ini cara aplikasinya di lapangan seperti itu ya. Nah, baik, kita lihat lanjutkan adalah bagaimana sih sebenarnya jenis transaksi istisna ini dari pola pembayarannya. Kalau kita lihat dari pola pembayarannya, maka sebagaimana saya sampaikan tadi bisa dalam bentuk istisna pembayaran tunai ya. Kalau istisna pembayaran tunai ini atau bisa juga pembayaran secara tangguh. Apa bedanya sih? Nah, kalau tunai ini itu yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, itu adalah proses pelunasannya itu tidak boleh melebihi jangka waktu
jangka waktu dari produksi barang yang dipesan. Atau dengan kata lain sebenarnya pembayarannya itu paling tidak itu adalah pada saat barang itu diserah terimakan, maka harus sudah selesai pembayarannya. Nah, jadi maksudnya adalah ketika barang itu yang dipesan itu sudah selesai dan diserahkan kepada si pembeli, maka kalau pembeli itu sudah melunasinya pada saat barang itu sudah diserah terimakan dari penjual ke pembeli, maka itu termasuk istisna pembayaran tunai. Nah, sedangkan kalau istisna pembayaran tangguh itu biasanya adalah ketika barang itu sudah diserah terimakan dari penjual kepada pembeli, ternyata pembeli itu masih belum melunasi pembayarannya, maka itulah yang dimaksud dengan istisna pembayaran tangguh. Jadi dikatakan di sini proses pelunasannya biasanya melebihi dari jangka waktu pembuatan barang pesanan, sehingga ketika barang sudah selesai diproduksi atau sudah diserah terimakan kepada pembeli, pihak pembeli masih belum melunasi pembayaran atau masih mengangsur atau apapun dan sebagainya. Intinya belum lunas, ya. Jadi ini yang dua pola ini yang sekali lagi kalau tunai itu indikatornya apa? Indikatornya di sini adalah terkait dengan waktu pembayaran dikaitkan dengan waktu penyerahan barang, gitu ya. Jadi kalau waktu penyerahan barangnya itu bersamaan dengan pelunasan, ya pelunasan, maka itu adalah istisna tunai. Tapi kalau penyerahan barangnya itu sudah dilakukan, tetapi pembeli masih belum menyelesaikan pelunasan pembayarannya, maka itu masuk dalam kategori istisna dengan pembayaran tangguh. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di dalam pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang akuntansi istisna pembayaran tunai dengan akuntansi istisna pembayaran tangguh, begitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat tentang bagaimana sih polanya, gitu ya. Pola dari transaksi istisna ini. Jadi misalkan ini ada pembeli, kemudian ada penjual, ya. Kemudian di sini kalau kita lihat tadi, ya. Jadi kita menentukan antara tunai dan tangguh itu tadi berdasarkan pada proses pembayaran sama proses penyerahan barangnya. Nah, kalau misalkan proses pembayaran dan proses penyerahan barangnya itu adalah bersamaan seperti ini diangsur sini dan pada saat selesai penyerahan barangnya juga sekaligus juga terjadi pelunasan, ya, pelunasan, maka inilah yang disebut dengan istisna tunai, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pembeli dan penjual, kemudian kita lihat di sini proses pembuatan barang pesanannya misalkan itu sudah selesai, ya, tetapi sudah diserah terimakan barangnya, tetapi dari pembeli ini masih belum menyelesaikan proses bayarannya, ya. Ini sudah diserah terimakan, tapi proses pembayaran masih belum selesai, masih terus berlangsung. Ketika barangnya sudah diserahkan terimakan, tetapi ternyata masih dalam proses angsuran, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan istisna tangguh. Ya, jadi gambarannya itu ya, antara istisna tunai sama istisna tangguh, perbedaannya gitu ya. Jadi kita bisa membedakan istisna tunai dan istisna tangguh itu dari mana? Dari proses pembayaran sama proses penyerahan barangnya. Jadi kalau proses pembayarannya lunas, selesai bersamaan dengan penyerahan barang, maka itu adalah istisna tunai. Ya, apapun itu nanti apapun itu metodenya, ya, metode pembayarannya, apakah di awal akad atau di akhir akad atau diangsur, gitu ya. Yang jelas ketika barang itu sudah diserah terimakan dan lunas selesai, ya maka itu istilahnya tunai. Tapi kalau misalkan barangnya itu sudah diserah terimakan tetapi masih proses pembayarannya, apakah itu di angsuran, apakah itu dibayar di akhir, ya, di akhir akad, kemudian setelah barang itu diterima baru diangsur. Nah, itu berarti menggunakan istisna tangguh atau diangsur selama proses pembuatan ketika barang sudah diserah terimakan tapi masih tetap harus mengangsur lagi, itu masih dalam kategori istisna tangguh, gitu ya. Oke, jadi itu pembedaannya, ya. Sekali lagi antara tunai dengan istisna tangguh, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang apa sih sebenarnya komponen dalam transaksi istisna ini. Ya, sebagaimana transaksi jual beli itu ada 3 komponen, yaitu ada biaya produksi. Kalau di murabaha atau salam itu, ya, murabaha itu ada biaya perolehan, ya.
kemudian ada margin keuntungan ya. Kemudian yang ketiga adalah harga jual gitu ya. Nah, ini tiga inilah yang sebenarnya apapun itu baik salam, istisna maupun murabahah itu selalu melibatkan tiga komponen ini. Cuma mungkin proses pengakuannya yang berbeda antara ketiga itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengakuan tiga unsur ini di dalam istisna gitu ya. Nah, kalau dari sisi penjual, biaya produksi ini nanti diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Nah, ini mirip seperti akuntansi biaya ya, akuntansi biaya terkait bagaimana akuntansi atas biaya-biaya produksi gitu ya. Nah, itu ya. Selain itu, biaya produksi ini juga diakui sebagai harga pokok istisna gitu ya. Gunanya adalah pengakuan harga pokok istisna itu adalah untuk pengakuan pendapatan. Ya, nanti akan kita bahas itu ya. Kemudian margin ini di dalam transaksi istisna ini sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Sedangkan harga jual di sini itu nanti akan diakui sebagai pendapatan istisna. Nah, harga jual ini adalah kontraknya ya, nilai kontrak di antara penjual dengan pembeli gitu ya. Nah, di sini nanti setiap tagihan angsuran atas harga jual tadi itu nanti diakui sebagai termin istisna dan piutang istisna, gitu ya. Jadi nanti ketika ini dilakukan secara angsuran, gitu ya, secara mengangsur, maka nanti diakui sebagai termin istisna pada piutang istisna. Ya, nanti kita bahas detailnya seperti itu, ya. Kemudian kalau dari sisi pembeli, maka hanya ada yaitu pengakuan tentang harga jual ini sebagai utang istisna, gitu ya. Dan angsuran utang istisna itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Maksudnya apa? Setiap kali pembayaran utang istisna ini secara angsuran maupun apapun, maka itulah diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Itu terkait dengan dari sisi aspek ini ya, penjual dan pembeli ya di sini. Dari sisi penjual ya atau produsen itu, maka ketika dia memproduksi barang ya, memproduksi barangnya tadi, barang pesanannya tadi itu, maka dia akan mengeluarkan paling tidak adalah tiga komponen biaya ini. Nah, biasanya kalau di dalam produksi biasa itu adalah ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead. Nah, maka di dalam pelaksanaan istisna ini ada namanya biaya akad maupun perakad. Ini masuk dalam bagian dari biaya produksi, ya. Nah, semuanya ini masuk dalam biaya produksi. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang pesanan istisna ini itu disebut dengan biaya perolehan istisna. Nah, biaya perolehan istisna ini nanti semuanya di dalam akuntansinya nanti akan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan aset istisna dalam penyelesaian ini sebenarnya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang pesanan tadi, gitu ya. Baik, itu saya rasa ciri khas ciri khas tentang karakteristik substansi ekonomi dari ataupun karakter akuntansi, perlakuan akuntansi dari transaksi istisna, gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai bisa menjadi bagian pengantar lebih dulu sebelum nanti kita belajar tentang akuntansi istisnanya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang akuntansi transaksi, yaitu pada transaksi istisna tunai. Terima kasih, selamat berjumpa kembali nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.